Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya sedang berada di rumah owner dari Pasar Malam Asri Ria. Yuk kita temui. Oke, sekarang kita sudah bersama owner Asri Ria. Boleh memperkenalkan diri, Mas? Perkenalkan, nama saya Wahyu Imam Azhari, umur 31 tahun. Saya memiliki usaha pasar malam yang bernama Asri Ria, dan itu termasuk jenis ke wahana dan hiburan keluarga. Jumlah karyawan sekitar 30-an orang. Usaha ini saya rintis semenjak tanggal 5 Agustus 2023, jadi sekitar setahun lebih lah. Ya, awal mulanya saya sebelumnya kan masih ikut orang. Sebelum saya buka usaha sendiri pas berbentuk pasar malam, awal mulanya cuma berdagang. Jadi berdagang, jualan aksesoris, jualan pernak-pernik, terus ya segala macam. Sekitar 6 tahun saya ikut berdagang, ikut orang, ikut jualan segala macam di pasar malam. Kemudian beranjak ke 2002 setelah COVID, pasnya itu setelah COVID. Setelah COVID itu saya ngikut pasar malam sudah mulai on lagi. Saya sebelum COVID itu kan bisnis sepatu sandal, waktu itu sudah bangkrut kena COVID. Dari situ saya punya stok banyak, saya obralin ya selaku-lakunya lah, 10.000 ada yang 5.000 di pasar malam. Dan kemudian dari uang tersebut terkumpul, saya belikan satu komedi putar, saya belikan satu kereta, saya belikan satu trampolin. Nah, itu titip orang ikut persenan. Dalam bahasa kami, persenan itu bagi hasil sama juragan pasar malam. Saya kan masih pengikut, makanya dari situ persenan itu ada uang lagi, beli wahana lagi, titipkan. Nah, terkumpul sekitar awal mula itu ada masih kecil, cuman trampolin, stand-up balon, kereta, komedi safari, helikopter, cuman di 5 unit. Nah, yang lain yang kecil-kecil kayak pasir-pasiran, pancing-pancingan, dan sebagainya macam itu yang wahana edukasi anak-anak bikin sendiri. Jadi dari mulai 5 unit itu saya kumpulkan, kita bahasanya itu buka pasar. Jadi sebelum usaha pasar malam itu kan istilahnya pasar itu pasar malam yang tingkat kecil, tingkat RT, tingkat kampung. Kalau untuk omset itu kan biasanya kita ya yang saya bilang tadi tidak, cuman kan kita ada ya kisaran lah. Memang juga lokasi kan juga menentukan lokasinya di mana. Kita lokasi pas poin apa lokasi yang pas biasa. Kalau ya ini diambil garis besarnya saya dari lokasi yang biasa sampai ke yang diambil tengah-tengahnya. Jadi bukan lokasi yang sepi banget, bukan lokasi yang ramai banget. Kalau di hari biasa ya hari Senin sampai hari Jumat itu tidak tanggal merah, ya bisa dibilang rata-rata tengah-tengahnya itu di antara 3 juta sampai 7 juta. Kalau di weekend tanggal merah itu Sabtu Minggu sama tanggal merah itu di antara 5 juta sampai 15. Itu dari nominal kotor, karena kan di sistem pasar malam itu gajinya persenan. Jadi dari omset tersebut 25% itu gaji karyawan. Nah, motivasi saya itu sebenarnya simpel, pengen memberikan lapangan kerja bagi anak-anak muda di daerah saya. Karena biasa kan anak-anak muda posisi malam tidak ada kerjaan, cuma nongkrong, apalagi takut ke hal yang negatif, miras, ke narkoba. Cuman seperti itu sebenarnya motivasi saya. Kalau di pasar malam itu rasa takut dan keraguan itu pasti, karena setiap kita pindah lokasi baru, nanti ramai atau tidak, operasionalnya nutup atau tidak, itu kita nggak tahu. Jadi
saya sebagai orang lapangan itu intinya yang penting satu, tekad dan niat. Kalau sudah punya tekad dan niat, kita mau buka usaha di situ, intinya ramai apa tidak itu Tuhan yang menentukan. Kalau dalam segi strategi saat usaha saya masih baru, itu kita nomor satu publikasi. Jadi sebelum pasar malam mulai, dari lewat media sosial, lewat media cetak, contohnya brosur, pamflet, segala macam itu yang jadi nomor satu. Jadi sebelum kita buka pasar malam, sebelum mulai, kita sudah 1 minggu sebelumnya sudah publish ke media sosial, kemudian kurang 3 hari sampai kurang 1 hari itu lewat brosur, lewat media cetak, dan untuk yang paling utama kita di zaman sekarang kan trennya lagi dari media sosial, dari TikTok, Facebook, sebagai macam, dari IG. Dan jadi dari pemasaran kami itu dari sampai sekarang pun dari media tersebut. Ya, kalau dari segi hambatan dan yang bisa membuat usaha jatuh dan agak doyong itu sebenarnya ada di pasar malam ini kan, apalagi di Indonesia cuma ada 2 musim panas sama musim hujan. Nah, di musim penghujan itu biasanya dari pelaku bisnis pasar malam itu yang bahaya, karena posisi hujan seperti itu kita juga operasional, karyawan juga lebih banyak, untuk bongkar pasang itu juga waktunya tenggat, waktunya biasanya 3 hari bisa sampai 1 minggu, operasionalnya lebih gede, dan kemudian omset juga kalau tiap hari hujan itu juga sama sekali nggak dapat omset. Jadi kalau dibilang dari segi kalau segi hampir jatuh kayak gitu, posisi terpuruk itu sering. Jadi dari pelaku pasar malam itu harus pintar-pintar menyikapi, harus bisa melihat strateginya kita apa. Posisi di musim hujan kita harus pintar-pintar nabung posisi musim terangan. Di saat kita musim hujan kita juga bisa untuk operasional, karena dari segi operasionalnya gede, kita belum sewa lahan, kemudian untuk operasional karyawan, operasional truk, jadi sekali muat bongkar pasang itu butuh 7-9 truk sekali muatan seperti itu. Apalagi dengan jumlah karyawan yang di atas 30 orang itu, mereka untuk makan, untuk rokok, apalagi untuk mereka gaji mereka, jadi operasionalnya emang tergolong besar. Dan untuk menutupi itu kita harus pintar-pintar memanage keuangan. Ya, kalau saran dan buat yang memulai usaha, ya saya sih intinya jangan ragu dan jangan malu, apalagi karena orang usaha itu bukan dilihat dari seberapa besar omset, bukan dilihat dari seberapa kayanya dia, dari bagaimana backgroundnya. Itu usaha tidak hanya tentang kita berjuang, tidak hanya tentang kita dapat meraup puluhan juta bahkan miliaran dari usaha. Jadinya yang penting tekad, niat, dan kemauan.